Dalam setiap helaan dan hembusan tersembunyi sebuah rahasia abadi. Sebuah ritme yang sering kita lupakan karena dianggap biasa. Tapi di balik mekanisme fisiknya yang rumit, di mana paru-paru membesar seperti layar kapal yang menangkap angin dan darah membawa oksigen ke setiap sel tubuh, nafas menyimpan sebuah pintu, sebuah jembatan halus yang menghubungkan yang fana dengan yang kekal. Kalimat dalam diam, menyelami nafas, roh, dan cahaya. Bayangkan sejenak, di tengah hiruk pikuk kota, suara klakson dan notifikasi ponsel yang tak henti, nafasmu tetap setia, seperti denyut nadi alam semesta itu sendiri. Hari ini, kita diajak untuk berhenti sejenak, untuk hadir sepenuhnya dalam keheningan, untuk menyelami makna terdalam dari 3 entitas yang menyusun esensi kita: nafas, roh, dan cahaya. Mari kita telusuri bagaimana ketiganya menyatu, membimbing kita menuju sebuah kedekatan yang tak terucapkan dengan sang sumber segala kehidupan. Ini bukan sekedar perjalanan intelektual, tapi undangan untuk merasakan, untuk membiarkan hati kita berbicara dalam diam. Nafas, jembatan antara 2 dunia. Nafas adalah aktivitas pertama kita saat lahir. Dengan tangisan yang membuka paru-paru kita ke dunia. Dan yang terakhir saat kita pergi, mungkin dengan hembusan pelan yang menyiratkan kedamaian. Ia lebih dari sekadar pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sebuah proses biologis yang melibatkan jutaan alveoli kecil di paru-paru, seperti pohon cabang yang menyerap kehidupan. Nafas adalah jembatan spiritual, penghubung antara tubuh yang rapuh dan jiwa yang abadi. Tubuh ini fana, terbuat dari tanah, air, dan elemen-elemen alam yang akan kembali kepadanya, seperti daun yang gugur ke bumi. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang tidak berasal dari dunia ini. Ruh dan nafas adalah kendaraannya, mediatornya, kabel penghubungnya yang tak kasat mata. Setiap tarikan adalah undangan untuk yang ilahi memasuki diri yang duniawi, seperti angin segar yang menyusup melalui celah jendela, membawa aroma hutan setelah hujan. Setiap hembusan adalah pelepasan dari yang duniawi untuk menyentuh yang ilahi, melepaskan beban ego, kekhawatiran, dan ilusi yang menumpuk sepanjang hari. Dalam keheningan, di ujung hiruk pikuk pikiran, ketika kita duduk diam di sudut kamar atau di bawah pohon rindang, kita bisa merasakan getaran halus pada jembatan ini. Sebuah kalimat rohani yang mengalir dalam setiap helaan nafas, bukan sebagai kata-kata yang diucapkan, tetapi sebagai rasa yang mendalam. Rasa syukur atas udara yang gratis ini. Rasa terima kasih atas kehidupan yang dipinjamkan. Dan yang paling utama, rasa pasrah, seperti ombak yang menyerah pada pantai. Dalam tradisi spiritual seperti Sufisme, nafas disebut sebagai barzah, ruang perantara, di mana dunia fisik bertemu dengan metafisik, mengingatkan kita bahwa setiap nafas adalah kesempatan untuk kembali ke pusat. Roh, sang saksi azali. Lalu, siapa penumpang yang melintasi jembatan nafas ini? Ia adalah ruh. Ia bukan ciptaan dunia, bukan hasil dari genetik atau lingkungan. Ia bukan produk evolusi atau pendidikan yang membentuk pikiran kita. Roh
adalah hembusan langsung dari Yang Maha Kuasa, seperti api yang dinyalakan dari sumber api yang tak pernah padam. Ruh berasal dari Allah, dan dalam dimensi yang tak terikat waktu, sebuah alam pra-eksistensi yang disebut alam arwah. Sebelum kesadaran ini terbungkus daging dan darah, ruh kita telah bersaksi, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Tanya Sang Pencipta dalam ayat suci Al-Quran Al-A'raf 172, dan ia pun menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Ini adalah memori terdalam jiwa kita, sebuah memori azali tentang kebenaran mutlak yang terukir di inti keberadaan kita, seperti kode genetik spiritual yang tak bisa dihapus. Pencarian spiritual kita sepanjang hidup ini pada hakikatnya bukan mencari sesuatu yang baru, seperti petualang yang menjelajahi tanah asing, melainkan sebuah proses mengingat, seperti seseorang yang tersesat di kabut dan tiba-tiba mengenali jalan pulang dari mimpi masa kecil. Mengingat janji dan pengakuan abadi itu, mengingat rumah kita yang sebenarnya, di mana ruh tak lagi terpisah dari sumbernya. Ruh adalah potongan ilahi yang sedang dalam perjalanan pulang, melewati badai kehidupan duniawi, kesedihan, kegembiraan, dan ujian untuk kembali ke asalnya. Dalam filsafat seperti yang diajarkan oleh Rumi, ruh adalah seruling yang merindukan buluhnya, bernyanyi melalui nafas untuk menyatakan kerinduannya. Nur, cahaya yang menerangi jalan pulang. Lalu bagaimana kita bisa mengingat? Di tengah kegelapan dunia yang memabukkan, distraksi media sosial, ambisi karir, dan kegelisahan harian yang seperti kabut tebal, bagaimana ruh bisa menemukan arah pulang? Disinilah nur, cahaya ilahi, memainkan perannya. Nur bukanlah cahaya matahari yang menyinari kulit kita, atau lampu neon yang menerangi jalan malam. Ia adalah cahaya metaforis yang jauh lebih nyata dari keduanya. Cahaya yang menembus batas materi dan hati, seperti sinar laser yang memotong kegelapan tanpa hambatan. Dalam Al-Quran, nur digambarkan sebagai nur atas nur, cahaya yang menyinari segala sesuatu tanpa bayangan. Nur tidak bisa dipaksakan. Ia bukan hasil dari usaha paksa atau ritual mekanis. Ia hanya hadir dalam jiwa yang telah membersihkan ruang untuknya. Jiwa yang hening dan suci seperti kaca yang dibersihkan dari debu agar bisa memantulkan cahaya sempurna. Ia adalah penerang jalan sekaligus bahan bakarnya, memberikan energi untuk terus bergerak. Nur inilah yang menerangi kalimat suci dalam nafas kita, membuat getarannya semakin terasa, seperti cahaya pagi yang membuat embun berkilau. Nur inilah yang menguatkan ingatan ruh akan perjanjian azalinya, menghapus lapisan-lapisan lupa yang menumpuk dari pengalaman duniawi. Ia adalah kompas dan peta menuju sang sumber cahaya, membimbing melalui mimpi, intuisi, atau momen-momen kejernihan tiba-tiba, seperti saat kita merenung di malam hening dan tiba-tiba merasa terhubung dengan yang lebih besar. Zikir tanpa suara, ibadah yang tak berhenti. Dan inilah puncak dari penyatuan itu. Ketika kesadaran akan nafas, kehadiran ruh, dan bimbingan nur menyatu dalam setiap momen kehidupan, menciptakan harmoni yang seperti simfoni alam semesta. Ini adalah meditasi tertinggi dalam tradisi Sufi,
di mana kesadaran penuh pada nafas menjadi pintu menuju kehadiran ilahi. Kesadaran nafas menjadikan setiap tarikan dan hembusan sebagai bentuk zikir tanpa suara. Ini adalah ibadah yang paling halus dan paling personal, bukan ritual yang terlihat oleh orang lain, tapi getaran internal yang konstan. Zikir yang tidak perlu diucapkan oleh lisan, karena seluruh jiwa telah melantunkannya, seperti sungai yang mengalir tanpa suara, tapi penuh kekuatan. Zikir yang tidak memerlukan gerakan, karena seluruh keberadaan telah membungkuk dalam kepasrahan, seperti pohon yang tunduk pada angin. Ketika nafas menjadi zikir, maka seluruh hidup berubah menjadi ibadah yang tak pernah berhenti. Minum teh menjadi sakral, di mana setiap teguk adalah ucapan syukur atas nikmat air panas yang menghangatkan tubuh. Berjalan kaki menjadi ritual, di mana setiap langkah adalah langkah menuju kedekatan. Bekerja menjadi persembahan, di mana usaha kita bukan untuk ego, tapi untuk memuliakan Sang Pemberi Rejeki. Karena dalam setiap helaan nafas ada keikhlasan, ada rasa syukur, dan ada pengakuan bahwa aku hidup karenamu. Ini adalah praktik mindfulness spiritual yang diajarkan dalam berbagai tradisi, dari meditasi Zen hingga zikir Sufi, di mana nafas menjadi anchor untuk tetap terhubung. Zikir tanpa suara inilah yang menghasilkan kedamaian batin yang mendalam, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada pujian atau kondisi luar, tapi lahir dari dalam, dari pertemuan tanpa henti antara hamba dan Tuhannya di medan nafas. Ia seperti samudra tenang di bawah badai permukaan, di mana ruh menemukan pelabuhan aman. Kesatuan dan kepulangan. Pada akhirnya, inilah perjalanan kita. Dari yang fana menuju yang kekal. Dari yang lupa menuju yang ingat. Dari kegelapan dunia yang sementara menuju cahaya abadi yang tak pernah redup. Nafas, roh, dan nur bukanlah tiga hal yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan spiritual yang membentuk lagu keabadian dalam diri kita. Nafas adalah kendaraannya, roh adalah penumpangnya, dan nur adalah jalannya menuju cahaya di atas segala cahaya. Kesatuan ini menghapus semua jarak antara kita dan Tuhan, antara dunia dan akhirat, antara tubuh dan jiwa. Ia mengubah hidup yang tampak biasa ini menjadi sebuah pengabdian yang penuh makna, sebuah rasa syukur yang tak terhingga, dan sebuah perjalanan pulang yang abadi, di mana setiap nafas adalah langkah lebih dekat ke rumah. Yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti dan bernafas dan menyadari kalimat suci itu telah ada di sana sejak awal, menunggu untuk didengarkan dalam keheningan hati. Dalam diam, kita menemukan segalanya. Dengarkanlah kalimatnya dalam keheningan nafasmu. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau menemukan kedamaian baru dalam nafasmu, jangan lupa like video ini. Komentar di bawah apa yang kamu rasakan saat bernafas hening. Share ke teman-teman yang mungkin butuh pengingat ini, dan subscribe channel ini untuk konten spiritual mendalam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bernafas dengan kesadaran.